Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar? Kita jumpa lagi di tema 5, subtema 3 pembelajaran 5, kelas 2 SD dan MI. Pengalamanku di tempat bermain. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, jangan lupa juga tetap menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati teks puisi Paman Datang, siswa menemukan kosakata yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan dengan benar. Nah, juga siswa dapat membaca puisi indah anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang didengarkan dengan benar. Dengan mendengarkan pembacaan puisi, siswa dapat mengoreksi kesalahan pembacaan puisi anak tentang lingkungan ditinjau dari lafal, intonasi, dan ekspresi yang diungkapkan dengan benar. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan isi puisi anak tentang lingkungan dengan ejaan yang tepat dengan baik. Dengan mengamati gambar dan teks tentang sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Dengan menulis di kolom yang sudah disediakan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di sekolah dengan baik. Dengan mengamati gambar berbagai gerakan, siswa dapat menjelaskan variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dengan menjelaskan variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Benny ditunjuk oleh ibu guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas dengan judul puisinya Paman Datang. Nah, ini dia puisinya ya. Dengarkan ya, Bu Guru akan membacakannya. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin Paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tiada terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, guru sudah membacakannya. Kalian bisa mencobanya ya. Perhatikan puisi di atas. Tuliskan kosakata baru. Kosakata yang kamu temukan didiskusikan bersama temanmu. Carilah arti kosakata tersebut ya.
Nah, jawabannya ini ada contohnya ya. Segala rupa itu kosakata baru ya, artinya berbagai jenis. Terperi, tidak terhingga artinya ya. Kalian bisa menemukan kosakata baru lainnya. Itu akan lebih baik lagi. Ayo berlatih. Bacalah puisi tersebut. Baca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Bacalah di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Mintalah teman dan gurumu mengoreksi. Ya, kalian bisa mencobanya ya di hadapan teman-teman kalian. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah puisi. Puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Gunakan ejaan yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini judulnya lingkunganku ya. Lingkunganku. Lingkunganku indah berseri. Bunga-bunga tertata rapi. Pohon tumbuh berjejer. Tiada sampah sama sekali. Indah lingkunganku. Aman, nyaman, tentram lingkunganku. Nah, ini hanya contoh ya. Kalian bisa membuat puisi lainnya dengan judul lingkunganku. Nah, sekarang kita perhatikan nih gambar berikut. Ya, benar. Ini gambar Garuda Pancasila. Benny dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas, Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Benny dan teman-temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ayo mengamati. Perhatikan gambar dengan teliti. Nah, ini gambar tentang pemilihan kelas. Nah, salah seorang teman Benny menuliskan berapa orang yang memilih Udin, Marina, dan yang lainnya. Kemudian temannya mengacungkan tangan. Berapa? Terus dihitung. Ini dilakukan pemungutan suara melalui voting namanya ya. Nah, tuh lihat ya suasananya. Musyawarah mencapai mufakat. Tidak ada ya emosi atau menginginkan kemauannya sendiri. Semua dimusyawarahkan. Bacalah teks berikut. Kamu baca dengan percaya diri. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini, kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah didapat 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Benny dan temannya? Musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Udin dan Edo. Nomor 3, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Udin terpilih sebagai ketua kelas. Nomor 4. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Edo menerima dengan legowo. Nomor 5. Mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Supaya tercapai sebuah
kesepakatan yang bisa diterima oleh semua orang dan tidak terjadi perselisihan. Nah, itulah jawabannya. Kalian bisa mendapatkan kalimat yang lainnya ya. Tentu dengan kalimat kalian sendiri, ini hanya sekedar contoh. Ayo berlatih. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Tuliskan pengalamanmu tersebut. Ceritakan di depan kelas. Pengalamanku bermusyawarah. Saya pernah bermusyawarah untuk melaksanakan gotong royong di kelas. Saya dan teman-teman berkumpul bersama. Kami membicarakan pembagian tugas serta peralatan yang dibeli untuk membersihkan kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, diperoleh kesempatan siapa yang bertugas untuk menyapu, menata meja dan kursi, membersihkan papan tulis, serta menghias dinding. Kami juga menentukan siapa yang akan pergi belanja peralatan. Keputusan tersebut kami setujui bersama dengan senang hati. Nah, ini contoh pengalaman bermusyawarah. Kalian juga bisa menuliskan pengalaman kalian masing-masing ya. Benny dan temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya adalah olahraga. Ayo berlatih, tirukan gerakan berikut. Udin dan teman sekelas melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. Kita lihat gambar satu nih, gambar Udin ya. Udin sedang mengayunkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Ya, nah itu ke belakang terus ke depan. Ke belakang, ke depan, posisi badan tetap ya. Nah, ini gerakan kedua, mengayunkan dua lengan ke kiri, ke kanan. Nah, kamu lengannya diayunkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Berulang-ulang dengan hitungan tentunya ya. Nah, gambar ketiga, mengayunkan dua lengan dari samping ke atas, ke bawah. Nah, itu ya. Lihat tuh gambar satu ke atas, terus ke bawah, kemudian kakinya diangkat satu secara bergantian. Gambar keempat, mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Tuh ya, diayunkan sampai setinggi bahu, rata dengan bahu. Nah, kalian bisa menghitungnya sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, begitulah tadi gerakan itu bisa kalian lakukan dari gambar pertama hingga keempat dengan gerakan yang berbeda dan hitungan 1 sampai 8, kemudian ganti gerakan kedua dari hitung lagi 1 sampai 8, kemudian ganti ke gerakan ketiga, hitung lagi 1 sampai 8, ganti ke gerakan keempat, dan selanjutnya berputar terus ya. Ayo berlatih. Lakukan gerakan seperti gambar di atas. Lakukan secara berulang-ulang dengan hitungan. Variasikan gerakan senam tersebut. Sekarang kegiatan bersama orang tua. Orang tua, bunda-bunda, membimbing anaknya di rumah ya. Orang tua dan anak berbicara sikap yang sesuai sila keempat, Pancasila. Juga mencari contoh-contohnya. Kemudian orang tua juga memotivasikan untuk bersungguh-sungguh. Terima kasih bunda-bunda yang akan membimbing putra-putrinya. Demikianlah pembelajaran tema 5, subtema 3 pembelajaran 5. Pengalamanku di tempat bermain untuk kelas 2 SD dan MI. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini.
Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 6. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.